Yang contohnya kedua nanti adalah Kumbakarna. Ini adalah seorang raksasa, adiknya di Batasmuka, tapi mempunyai kebutuhan yang baik. Oh iya iya, itu yang saya dulu dia tidak mengikuti jejak kakaknya. Kakaknya serakah, murka, tapi dia tidak menyarankan. Kumbakarna. Nanti ada tembangnya, Kumbakarna Kinan Mangsa Jurit, nanti begitulah ada nanti itu. Oh iya. Akhirnya paling membutuhkan. Iya. Ya nanti jadi, kali ini Pak ya, Pak Warso, nanti akan saya cari ini kalau tadi kan Suwondo ya. Iya, Pati Suwondo. Nanti akan saya cari yang Kumbakarna, kemudian yang satunya lagi apa? Ini adalah berjuang mati-matian untuk membela negara. Jadi dia berjuang bukan untuk membela kakaknya, tapi membela tanah airnya. Nah, ini patriotik itu. Nah, jadi patriotik Kumbakarna ini termasuk contoh patriotik. Ya. Jadi kalau kemarin kita Bima Werkudara itu adalah contoh patriotik dari Amarta ya. Amarta ya. Sebenarnya ketiga-tiganya juga patriot semua ini. Iya. Ya. Yang ketiga apa? Narpati Basukarno. Narpati Basukarno berarti anaknya Dewi Kunti. Anak pertama. Hasil pengendaman dengan Dewa Surya, Bathara Surya. Iya. Tapi karena sejak kecil tidak diasuh oleh ibunya, akhirnya dia diasuh oleh kusir Andirata dari Ngastina. Iya. Akhirnya dia tidak mau mengumpul Pandawa karena diangkat sebagai senopati oleh Duryudana. Raja Astina. Jadi cikal bakalnya siapa tadi? Narpati Basukarno. Basukarno ya? Ya, Narpati Basukarno. Iya. Yang nanti diberi itu tanah Nawonggo. Tidak diasuh ibunya ya? Tidak diasuh ibu. Tapi dititipkan gitu ya Pak? Dititipkan. Ya, dulu setelah dilahirkan dibuang lewat Kali Gangga, ditaruh dalam Gendogo. Akhirnya ditemu oleh kusir Andirata tadi. Jadi kan sebetulnya ini kalau mau kita lihat kayaknya ada apa kira-kira Dewi Kunti itu kok membuang anaknya? Kira-kira itu filosofinya gitu. Ini kan saya sendiri walaupun penggemar wayang, saya ini penggemar wayang. Kalau waktu kecil saya itu kan cita-cita saya malah ingin jadi dalang, nggak ingin jadi profesor, nggak mau ke luar negeri, boro-boro mikirin nggak boro-boro mau podcast wayang begini, podcast Jawa. Ya terus gimana tadi? Pada waktu itu kan Dewi Kunti akan diperistri oleh Pandu, kan malu tanya punya anak. Iya. Nah, akhirnya anaknya dibuang lewat Kali Gangga, katanya begitulah dalam cerita begitu. Akhirnya ketemu kusir itu tadi Astina tadi lah. Nah, supaya nanti untuk menutupi kemaluannya, akhirnya dia tidak punya anak, istilahnya masih perawan begitulah dengan Pandu lah begitu. Jadi akhirnya walaupun di dalam cerita lain lagi Pandu itu hanya bayangan saja, sebetulnya Puntadewa itu adalah hasil hubungannya dengan Bathara Darma. Terus itu yang Bima itu atau Werkudara itu dengan Bathara Bayu ya angin ya. Terus yang ketiga itu Arjuna itu dengan Bathara Suparto. Jadi kalau ada nama-nama Suparto itu mirip-mirip Janaka, Arjuna, ganteng, si ganteng. Jadi ini sebetulnya kisah wayang ini kadang-kadang itu juga kalau kita kegiatan kalau kita lihat itu ini Kunti itu ya. Ini kan seringkali di dalam kisah wayang yang kemarin itu ya, gugurnya Duryudana. Duryudana itu kan mengungkap-ungkap, kamu ini
Oh, pokoknya jelek-jelekan Werkudara. Kamu itu anaknya Kunti. Kunti itu, wah, diceritakan tadi itu. Ya. Diceritakan mulai apa berhubungan dengan ini, sehingga apa Bedoro apa tadi? Bedoro Suryo, Bedoro Bayu, Bedoro Darmo, Bedoro Sparto. Nah, terus ya itu ya tiga itu hakikatnya temuan secara fisik dengan apa tadi? Pandu. Tapi secara batinnya bukan gitu lah. Dengan dewa-dewa tadi. Iya. Oleh karena semua digdaya. Sebetulnya yang kisah-kisah seperti ini kan banyak tidak diketahui oleh masyarakat ya. Iya. Termasuk saya ini. Saya ini kan akhirnya jadi lebih tahu. Tapi nggak apa-apa, ini namanya ya cerita. Ini adalah buat. Ya itu menggambarkan kehidupan di dunia itu ada hal seperti itu. Iya, jadi itu orang yang sedeng gitulah. Iya. Sudah sedeng, selingkuh. Iya, jadi ternyata kalau kita lihat ya di penglihatan umum kelihatannya baik-baik. di balik layar ternyata itu hasil perselingkuhan juga. Kalau terjemahannya kan begitu. Kemudian yang Kula Sadewa itu kan ada antara kalau itu yang anaknya Pandu Sejati dengan Dewi Madrim. Dengan bukan Kunti ya. Dengan Dewi Madrim. Lalu Dewi Madrim itu melahirkan akhirnya istilahnya pewayangan ini akhirnya ini di sendalmayang oleh Dewa. Karena dia yang Jawa itu kualat. Karena ketika dia tuh hamil itu ngidam untuk naik Lembu Andini. Nah, Lembu Andini itu kan titian daripada Bathara Guru. Nah, iya. Itu berarti ini melanggar tata tertib begitulah. Nah, setelah melahirkan akhirnya itu dibanjut istilahnya oleh Dewa gitu, di sendal mayang gitulah. Iya. Akhirnya Pandu dengan Dewi Madrim di sendal mayang oleh Dewa, akhirnya kembar itu diasuh oleh Dewi Kunti. Maka dikatakan Pandu itu anaknya dua orang perempuan dan satu lelakinya begitu. Itu Pandowo. Iya. Ya ini kan bagus sekali, ini banyak yang mendengarkan. Jadi podcast kita ini memang judulnya tadi memang Mocopat itu di dalam sastra Jawa itu ada sampai 11. Yang mulai nomor 1 itu adalah tadi dalam kandungan, ya kan? Nomor 2 itu tadi lahir, setelah itu masa kecil yang masih dituntut diajak oleh ibunya atau bapaknya diajari jalan. Setelah itu masa pemuda, ya kan? Masa muda, sinom tadi. Setelah itu masa jatuh cinta, asmara. Setelah itu pertemulah pria dan wanita serujuk, ya karena serujuk tadi apa tadi? Tabu. Iya. Setelah serujuk ya nanti ke dalam kehidupan itu ada suka duka, ada suka dukanya kan. Setelah itu kan terus melanjutkan bahwa suatu pihak sudah pungkur, mengundurkan diri. Mengundurkan diri terus akhirnya juga meninggal. Ya, setelah meninggal dikuburkan. Jadi ini bagus sekali ya. Filosofi Jawa. Iya, filosofi orang Jawa seperti itu. Filosofi Jawa. Nah, kita kan sebetulnya kita itu harus terbuka, Pak Suwarso ya. Saya sendiri belum googling, belum melihat yang sebenarnya. Ini termasuk wayang. Jadi budaya Jawa itu kalau kata asli sebetulnya itu sulit, karena sebetulnya asal manusia itu kan cuma 2, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ada dari lahirnya dekat Timur Tengah sana. Itu ada di Timur Tengah sana. Ya sudah prosesnya dan seterusnya lah. Akhirnya berkembang, menyebar ya kan, nyebar, yang nyebarnya ke daerah agak barat sana. Itu kulitnya kan putih. Sampai ke Rusia itu kan putih gitu. Ya, dan kita ini
Nah, terus ada di tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu kan ada benua Afrika juga. Itu panas sekali. Oh, panas Hitam. sekali. Jadi yang tinggal di Afrika itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Kemudian yang tinggal di Asia termasuk kita ini kayaknya tengah-tengah ini. Ya, jadi kita ini lebih dekat tidak Asia. Panas sekali. Tidak terlalu panas, ya tidak terlalu dingin. Jadi terus matanya agak sipit-sipit gini. Ya terus kita itu ada yang Pak, hitam juga. Hitam juga itu ternyata ada di aborigin juga. Aborigin. Jadi Australia itu Pak. Jadi yang tinggal di Australia itu juga benua. Itu juga ada panasnya, ada gurun pasir. Karena itu ada kelompok yang namanya aborigin. Aborigin itu mirip dengan saudara kita yang ada di Papua. Sebenarnya ini dulu gandeng. Kalau tidak gandeng ya, itu orang dari Papua Barat, Papua Nugini. Papua Barat itu milik Indonesia, Papua Nugini negara lain. Terus itu dengan Australia itu tinggal nyambungnya saja. Dikit. Karena itu sebetulnya orang Indonesia itu kalau mau belajar, nggak apa-apa, pergi ke Australia. Itu adalah luar negeri yang terdekat. Luar negeri yang terdekat. Itu betul-betul luar negeri maju, terdekat. Kemudian selain Australia itu ada New Zealand. Nah, podcast semacam ini ya, termasuk saudara saya itu ada juga yang saudara saya yang dari Madura, Pak. Dari keturunan Madura, dari istri saya. Itu ada yang di Melbourne, Australia. Nah, iya, nanti kalau beliau itu lebih senior dari saya, lebih senior karena kakak. Kakak itu bisa selisih berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Selisih ke atasnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Ya nggak apa-apa, saya sendiri juga saya juga ngajak kalau sekiranya ada longgar, saya ajak podcast juga. kalau beliau sekarang ini lagi musim panas, Pak. Kalau kita ini mendekati musim dingin di sana ya namanya kita itu orang hidup itu perlu biaya selain pensiun ya. Jadi kita ini sama. Saudara saya yang di Melbourne itu juga pensiun, saya ini juga pensiun. Pensiunannya oleh loro, Pak. Pensiun Indonesia kalau pensiun Amerika. Tapi ya saya nyambi. Di sini itu mudah sekali istilahnya nyambi. Nyambinya itu yang masih lumayan lah. Kalau nyambi itu bisa 1 minggu kena gitu tiket mulai nang Indonesia, Pak. Kerja di sana dolar kan dirupiahkan lebih besar. Iya. Kalau toh ada kelebihan ya insya Allah kita bagi-bagi biasanya kan. Nah, iya. $1 15.000 paling tidak. Iya. Jadi ini teman bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun saya ini ada di Amerika, tapi ya hati saya ini ya tetap di Indonesia juga. Karena saya bisa di Amerika ini, jasanya ini merah putih ini. Jadi saya bisa sekolah ke Amerika, itu jasanya merah putih. Merah putih itu memberikan beasiswa, kan gitu. Memberikan beasiswa dulu dengan saudara saya itu yang di depan saya itu, Pak Suwarso itu, kita dulu sama-sama dapat beasiswa di Houston, Texas. Terus saya dapat beasiswa lagi ke Iowa. University of Iowa. Nah, selain itu saya juga sering dapat bukan beasiswa namanya, karena sudah jadi profesor, sudah jadi dosen, itu dapat yang namanya paling nggak saya itu 3 kali itu ya dibiayai Amerika. Dibiayai Amerika. Indonesia itu membiayai saya 4 kali. Jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak uangnya Indonesia daripada uang Amerika. Ya waktu itu, tapi sekarang ini uangnya Amerika yang saya pakai terus. Sekarang yang kita pakai begini ini uang Amerika untuk termasuk yang membiayai yang ada. Indonesia sekarang baru minus. Iya.
Ya nggak apa-apa. Kita ini, Iya. saya Ini sudah. saja diseleksi oleh pejabat terus ini. Iya, tapi ya ginilah Pak Warso, kita ini harus menghargai bapak-bapak yang sekarang lagi mengelola republik ini. Kadang-kadang pusing juga gitu ya. Ya pusing. Karena yang banyak tidak beres itu. Ya ini sambil podcast ini kan gini ini ya. Saya di podcast yang lain juga sudah mengingatkan juga kepada bapak-bapak yang lagi atur negara ini, mohon mengingat rakyatnya ini. Rakyat ini lagi kena corona ini, rezeki sudah turun terus, cari pekerjaan juga makin sulit ya. Makanya di dalam podcast yang lain saya ini mengajarkan bagaimana cari pekerjaan ke luar negeri. Gitu loh. Bagaimana mencari beasiswa ke luar negeri. Jadi gimana nanti ya sudah sekarang ini paling nggak klik saja sdmyati.com, di situ itu sudah lengkap. Jadi kalau melalui Sport TV, jadi yang audio saja itu bisa juga didengarkan. Gimana sih mencari beasiswa? Bagaimana sih kerjasama? Jadi kerjasama itu bukan hanya akademik, bukan, bisa kerjasama budaya Pak Suwarso. Jadi nanti kalau Pak Suwarso masih sugeng dan badannya kuat, siapa tahu nanti saya dapat sponsor mengundang Pak Warso untuk menjelaskan masalah apa ini, mocopat. Mocopat itu. Pak Rahmat sudah bagus, sudah ada tanda tanya, tinggal menyampaikan. Iya. Ibu-ibu, Pak Warso ada pesan-pesan lain yang harus disampaikan saat ini? Ya, pesan saya supaya budaya Jawa dapat dikenal oleh bangsa Amerika khususnya dan dunia pada umumnya. Ya lewat pembicaraan seperti inilah istilahnya. Di sini adalah kita sami pawan rembak. Istilah Jawa pawan rembak. Jadi saling mengisi antara kita dengan bangsa lain atau dengan Pak Rahman, sehingga pengetahuan dari Jawa ini dapat dikembangkan di Amerika, begitulah. Iya, terima kasih Pak Warso. Ya ini kan nanti sudah setelah ini Pak Warso juga melanjutkan lagi kira-kira podcast apa berikutnya ini. Jawa ini setelah mau copat kemudian, tapi tidak perlu sekarang. Kita nanti kontak-kontakan setelah Pak Warso kira-kira mungkin ini mungkin itu gitu loh ya. Tapi nggak apa, biar ada variasi ya, biar ada. Kalau yang pertama kita itu kalau budaya Jawa itu kan harus tahu ini perangane basa Jawa. Budaya itu harus tahu Paromo Sastro, dalam bahasa Indonesia itu tata bahasanya itu bagaimana, sehingga nanti orang bicara bahasa Jawa itu betul. Tapi kalau tidak tahu Paromo Sastro, sambil jalan nanti itu mulai dari yang pertama, kedua, ketiga mulai bagaimana Paromo Sastronya itu nanti kan harus apa Pak Suwarso misalnya mengetik poin-poinnya saja, nanti saya secara detail akan mencarikan. Dari itu nanti kita upload. Sambil nanti dulu Bapak saya kirimi buku saya itu. Saya dulu menulis bahasa Jawa, tuntunan nyinau basa Jawi ing pawiyetan luhur. Dulu sudah saya kirim pada Pak Rahmat. Iya. Nanti akan saya cari lagi Pak Suwarso. Cari lagi nanti supaya diupload di sdmyati.com. Jadi semuanya bisa baca. Semuanya itu sudah saya huruf Jawa sudah ada. Toto-coro kayak tembang, kancar kayak tembang, tembang sudah ada semua. Saya tinggal mencari di file komputer saya. Ya, silakan. Di tempat saya masih ada. Iya, Pak Suwarso, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Ini podcast kita ini ya untuk malam hari ini, akan kita sudahi. Sekian saja. Ada kekurangan itu memang ya kelemahan kita. Ya kita itu manusia yang sudah
sudah ya ini banyak kekurangannya. Wajar lah. Banyak kekurangannya. Jadi Pak Suharso itu lebih sepuh sedikit dari saya ya. Saya sendiri ya sudah 70-an, Pak Suharso itu mungkin 73 kan gitu ya. 73. Saya di Amerika ini. Tapi saya waktu itu masih ngontang-anting ke Pacul. Nah, ya itu yang menyebab membuat kita sehat Pak Suharso. Saya ini tidak mau pensiun langsung hanya nonton TV saja enggak. Saya juga melakukan kerja. Saya melakukan kerja fisik juga, tapi bukan saya dengan bekerja itu badan saya bergerak, bisa bergerak ini. Ya. Dulu ada bahasa mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi kita ini nggak bisa pensiun langsung tiduran saja, nggak boleh. Pensiun langsung wiridan saja. Nanti lumpuh badannya. Nah itu sambil bekerja kita wiridan itu bisa. Sambil bekerja kita itu kalau bahasa Islamnya wiridan itu zikir itu mengingat Tuhan ya. Dalam di bahasa Buddha kan juga ada, bahasa Hindu juga ada yang mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Jadi mengingat Tuhan itu boleh. Mengingat Tuhan itu tidak harus tidur. Mengingat Tuhan itu tidak harus duduk. Mengingat Tuhan itu bisa sambil lari, sambil sepedahan, sambil nyangkul, boleh. Sambil bekerja, sambil nyupir itu boleh. Karena itu sebetulnya kenapa podcast begini tadi kita berbicara masalah pocopat. Itu kan melukiskan kehidupan mulai di dalam kandungan sampai menjadi pocong, sampai sudah dimakamkan. Jadi kita akan nanti masuk ke sana. Ya, Pak Suharso dan saya ini sudah berada di ujung-ujung gitu, di ujung-ujung. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini adalah diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai amal kita. Ini adalah hanya kecil saja yang bisa kita sampaikan kepada dunia ini, kepada anak cucu, kepada saudara-saudara semua. Inilah adalah sebagian daripada budaya Jawa. Sebagian kecil. Nah, yang lain-lainnya silakan cari tambahan sendiri. Karena ini hanya mengingatkan saja. Karena apa? Tidak ada gading yang tak retak. Jadi apa yang disampaikan tentu ada kekurangan. Saya kira begitu saja, Pak Suharso, saudara-saudara semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Wilujengin Dang Wilujeng Makarya mugi Gusti Allah paring kanugrahan, paring karahayon dumateng Pak Rahman sak brayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun.